Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini yaitu tentang sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen mempunyai bentuk umum A1 1x1 ditambah A1 2x2 sampai dengan A1n xn sampai dengan 0. Begitu juga baris keduanya A21 x1 ditambah A2 2x2 ditambah dengan sampai A2n xn sama dengan 0. Sampai dengan AM1x1 ditambah AM2x2 ditambah sampai dengan AMN xn sama dengan 0. Jadi ciri dari sistem persamaan linear homogen itu sama dengannya semuanya adalah 0. Nah, untuk penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linear homogen hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, hanya mempunyai pemecahan trivial. Jadi maksudnya trivial itu semua solusinya atau hasilnya itu adalah 0. Jadi misalnya ada x1 sama dengan x2 sama dengan x3 sama dengan sampai dengan xn semuanya 0. Hasilnya adalah 0 ya. Jadi pokoknya solusinya atau hasilnya itu semua untuk variabelnya sama dengan 0. Dan yang kedua, mempunyai banyak pemecahan. Artinya lebih dari satu pemecahan. Kita langsung saja ke contoh soal. Jadi di sini carilah penyelesaian dari sistem persamaan linear homogen berikut. Yang baris pertama atau untuk persamaan pertama yaitu 2x1 ditambah 2x2 dikurangi x3 ditambah dengan x5 sama dengan 0. Sebetulnya di sini ada ya, ditambah dengan 0x4. Cuma ditulisnya seperti ini. Jadi bisa aja ditulisnya ditambah 0x4 ditambah x5. Untuk persamaan yang keduanya yaitu negatif x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 dikurangi 3x4 ditambah x5 sama dengan 0. Persamaan ketiganya x1 ditambah x2 dikurangi 2x3 dikurangi x5 sama dengan 0. Yang persamaan keempatnya yaitu x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 0. Ini juga yang hilang-hilang ini ya, sebetulnya ada ya. Kayak ini ada 0x4 kurangi x5. Di sini juga 0x1 ditambah 0x2 gitu. Nah, dari persoalan yang tadi untuk yang koefisiennya ya, jadi koefisien itu yang di depan variabelnya, variabel x-nya dibuat dalam sebuah matriks yang diperbesar. Oke, kalau disimbolkan ini yang pertama baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Setelah ini untuk menyelesaikannya pakai dengan cara metode Gauss-Jordan. Jadi yang ini nih, yang awalnya, yang dua ini dibuat satu. Atau boleh misalnya ditukar dengan yang ini. Karena udah satu nih, yang baris ketiga. Ditukarkan dengan baris pertama. Nanti setelah satu ini, di bawahnya harus 0. Ini harus 0 nanti ya, harus 0. Setelah itu nanti diagonalnya, diagonal ini nih, yang saya lingkari, semuanya harus dibuat satu. Harus dibuat satu. Dan atas dan bawahnya satu ini semuanya harus 0. Baik, mari kita selesaikan. Jadi langkah pertama, ini yang baris pertama ini dibuat satu, tukar dengan baris yang ketiga ya. Karena ini yang baris ketiganya udah satu. Jadi saya perlihatkan, saya akan tukar B1 dengan B3. Jadi baris pertama ditukar dengan baris ketiga. Hasilnya seperti ini, yang terlihat di matriks yang ini ya. Jadi ini ditukar, hasil pertukaran. Setelah ini satu kan ya, bawahnya harus 0. Ini dibuat 0, ini dibuat 0. Nah, kebetulan yang baris keempatnya sudah 0. Nah, supaya baris kedua menjadi 0, maka baris kedua ini ditambahkan dengan baris pertama agar menjadi 0. Sedangkan baris ketiga dikurangi dengan dua baris pertama. Supaya di sini jadi 0. Mudahnya untuk membuat rumusan ini, kita lihat aja di sini.
ini kan yang negatif 1 ingin dirubah menjadi 0 kan. Jadi rumusnya tinggal gini aja. B2 itu baris yang akan dirubahnya, yang mau dirubahnya. Ditambah, di sini lihat, di sini negatif 1. Maka nanti rumusnya adalah ditambah 1B1. Cuma kan nggak ditulis ya. Karena di sini negatif, di sini menjadi B2 ditambah B1. Kalau di sininya positif, berarti rumusnya adalah B2 dikurangi B1. Begitu ya. Nah, terus yang 2 ini, yang di baris ketiga. Baris ketiga itu 2 ini ya, di sini. Di bawah 1 ini kan 2. 2-nya ingin dibuat menjadi 0. Maka baris ketiga ini, karena di sini positif, maka di sini tandanya jadi negatif. B3 ini harus dikurang, B3 dikurangi 2B1. Kalau di sini 2, ikuti aja, di sini juga 2. Cuma tandanya nih, tandanya kalau di sini positif berarti rumusannya negatif, begitu. Sebaliknya kan, ini juga gini. Di sini negatif 1, di sini jadi positif ya. Positif 1 nih kalau ditulis positif B1. Nah, setelah dilakukan perhitungan, kita lihat nih. Didapat untuk baris pertama ini 0 ya. Nah, jadi ini rumusnya itu baris kedua ditambah baris ke-1. Ini kan baris pertama, negatif 1 tambah 1, 0. Negatif 1 tambah 1, 0. 2 dikurangi 2, ini kan 2 dikurangi 2 atau 2 ditambah negatif 2 itu 0. Lalu negatif 3 ditambah 0, negatif 3. 1 dikurangi 1, 0. Jadi kalau yang ini ya, semuanya bakal terus 0. Nah, baris kedua jadi seperti ini. Sedangkan baris ketiga, di sini hitungnya kan baris ketiga itu dikurangi 2 baris pertama. Seperti yang ini nih. Yang 0 ini didapat dari 2. Ya, 2 dikurangi 2 kali baris pertamanya berapa? 1 kan? Jadi kan 2 dikurangi 2, 0. Terus yang ini ya tadi ya. Terus yang seterusnya ini 0 didapat dari 0 yang ini didapat dari 2. Yang ini nih ya. 2 dikurangi 2 kali 1. Jadi isinya 0. Terus yang ketiga ini nih. 3 didapat dari negatif 1 dikurangi 2 kali negatif 2. Jadi kan negatif 1 ditambah 4. Jadi hasilnya 3. Dan seterusnya ya, didapat 0 sama 3 dan 0. Nah, setelah itu yang baris terakhir, yang baris keempat tetap ya tidak dirubah, maka ditulis lagi 0, 0, 1, 1, 1. Sudah seperti ini, kita buat yang ini jadi 1 ya. Nah, karena di sininya semuanya 0, 0 ya, jadi tidak bisa. Kalau misalkan ini ditambah 1, nanti kan berubah lagi. Ini 0 ini bakal jadi 1 juga. Makanya dilewat aja yang ini. Karena kan susah. Mau ditukar juga nggak ada kan, di bawahnya 0 semua nih. Kalau ditukar sama baris pertama nggak bisa, nanti akan berubah lagi. Di sini bakal jadi 0. Jadi susah. Jadi udah aja ini biarkan. Kita diteruskan ke diagonal selanjutnya yang 3 nih. Yang 3 dibuat 1. Ini bisa dikalikan dengan 1/3 untuk baris ketiganya atau ditukar dengan yang baris keempat. Nah, untuk hal ini saya menukar baris ketiga dengan B4. Nah, hasilnya seperti ini ya. Seperti ini. Karena di sini sudah 1, maka atasnya dibuat 0. Yaitu negatif 2 dan 3. Kalau ini kan udah 0 yang baris keduanya. Supaya jadi 0, maka baris pertama yang ini ditambah 2 baris ketiga. Dan yang baris keempatnya dikurangi 3 baris ketiga. Ya, itu lakukanlah perhitungan ya. Lakukan perhitungan. Dan nanti didapat matriks seperti ini. Didapat ini ya.
Jadi baris pertamanya yang berubah nih, dan juga baris keempatnya. Baris kedua dan ketiganya tetap. Jadi ini ditulis lagi nih, ditulis lagi. Karena ini sudah satu, maka dibuat satunya mana lagi? Yang ini. Yang negatif 3. Negatif 3 dibuat 1. Maka dikali dengan negatif 1/3. Jadi baris keempat ini dikali dengan negatif 1/3. Nah, hasilnya seperti ini ya, 0, 0, 1, 0, 0. Sedangkan yang baris 1, 2, dan 3-nya tetap. Jadi ditulis lagi baris 1, 2, 3-nya. Karena ini sudah menjadi 1, maka atasnya dibuat 0. Yang 1 dijadikan 0, yang negatif 3 juga dijadikan 0. Kalau yang baris ini, yang baris pertama, karena sudah 0 tidak usah. Maka supaya baris kedua ini menjadi 0, rumusannya itu baris kedua ditambah 3 baris 4. Baris kedua ditambah 3 kali baris keempat. Sedangkan yang baris ketiga dikurangi baris keempat. Jadi lakukan operasi, nanti didapat baris pertamanya tetap ya. Jadi ini ditulis lagi di sini. Nah, baris keduanya dirubah menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Dilakukan dari perhitungan ini nih, dihitung. Sedangkan baris ketiganya menjadi 0, 0, 1, 0, 1, 0. Baris keempatnya tetap ya, dari sini ditulis lagi. Setelah ini jadi beres. Tuh lihat diagonalnya kan ini 0, 1, 0, 1, 1 ya. Ini di sini tidak jadi 1 nggak apa-apa karena hasil operasinya seperti ini. Nah, ini dikembalikan lagi ke dalam persamaan. Di sini kan ini 1 berarti X1 ditambah X2 ditambah, karena di sini 0 untuk X ini X4-nya ya. Ini X4, ini X3 ya, ini X3, ini X4. Ininya 0, maka di sini tidak ditulis. Jadi cuma ini X1, X2 sama X5 sama dengan 0. Lalu juga yang dari baris kedua, karena di sini semuanya 0, tidak usah. Nah, selanjutnya dari baris ketiga didapat X3 ditambah X5 sama dengan 0. Dari baris keempat didapat X4 sama dengan 0. Jadi didapat persamaan seperti ini. Dari persamaan ini, yang X1 tambah X2 ditambah X5 menjadi X1 sama dengan negatif X2 dikurangi X5. Jadi ini pindah. X2 sama X5-nya pindah ke sini ya. Pindah luas. Nah, jadi negatif. Yang ini juga sama. X5-nya pindah luas ke sebelah kanan menjadi X3 sama dengan X5. Sedangkan X4 tetap sama dengan 0. Nah, setelah ini, setelah didapat yang ini ya, dimisalkan. Misal X2 sama dengan S, X5 sama dengan T. Sehingga didapat X1 sama dengan min S min T. Jadi X2-nya diganti sama S, X5-nya diganti sama T. Sehingga didapat X1 sama dengan min S dikurangi T, X3 sama dengan negatif T, X4 sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan, lihat nih, X1 itu kan min S, min T ya, min S dikurangi T, yang ini. Ini dari X1. Sedangkan X2-nya adalah S, X3-nya min T, X4-nya 0, dan X5-nya T. Ditulis seperti ini, dengan S, T, anggota bilangan real. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa hasil ini adalah benar? Caranya yaitu dimisalkan. Misal S-nya sama dengan 1, T-nya sama dengan negatif 2. Bebas ya. Kalian misalnya mau dimisalkan S sama dengan 0, T sama dengan min 1 misalnya. Atau S sama dengan 10, T sama dengan 5, boleh. Bebas kalian misalkan. Nah, setelah ini masukkan yang ini. Jadi kan X1 sama dengan min S min T. Sama dengan, karena S-nya 1, maka S-nya diganti sama 1, T-nya diganti sama negatif 2. Jadi negatif 1 dikurangi negatif 2 sama dengan 1. X2-nya sama dengan 1.
Ini kan nih. Nah, dan X2-nya sama dengan S, S-nya 1, maka X2-nya sama dengan 1. Lalu X3 dari sini, X3 itu kan min T, T-nya negatif 2, jadi sama dengan negatif, dalam kurung negatif 2 sama dengan 2. X4-nya sama dengan 0, dan X5-nya kan ini, X5-nya sama dengan T, T-nya sama dengan negatif 2, jadi X5 sama dengan negatif 2. Maka dari sini kan, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 2, X4-nya sama dengan 0, X5-nya sama dengan negatif 2. Masukkan ke soal. Ini soalnya nih yang tadi ya. Masukkan, maksudnya ganti X1-nya dengan 1, X2-nya dengan 2, X2-nya dengan 1, X3-nya dengan 2, X5-nya dengan negatif 2. Masukkan ke sini. Ke semua persamaan. Kalau hasilnya sama dengan 0 semua, berarti benar hasil pekerjaan kita. Dimasukkan seperti ini nih. Jadi 2 kali X1, X1-nya 1, ditambah 2 kali X2, X2-nya 1 ya. Dikurangi X3, X3-nya 2, ditambah negatif 2. Nah, ini ditambah-tambahkan, hasilnya 0. Dimasukkan ke baris kedua pun juga sama. Ke yang ini, hasilnya 0. Dicoba kotret sendiri ya. Ketiga pun juga sama nih, lihat 1 ditambah 1, 2 kan. 2 dikurangi ini berapa? 4. Jadi negatif 2. Negatif 2 ditambah positif 2, 0. Ini juga sama nih, yang ke baris keempat. Dimasukkan juga. Jadi ini kan 2 ya, 2 dari X3-nya 2, ditambah X4-nya 0, ditambah X5-nya negatif 2 sama dengan 0. Jadi 2 ditambah 0, ditambah negatif 2 sama dengan 0. Nah, jadi hasil penyelesaiannya ini, yang ini nih, udah benar. Karena udah terbukti nih. Kalau dimisalkan ke sebuah angka yang sembarang, dan dimasukkan ke dalam semua persamaan yang dari soal, hasilnya 0. Oke, sekian saja mengenai pembahasan tentang SPL homogen. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.